Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kalkulus mengenai garis lurus. Jadi garis lurus ini merupakan yang paling sederhana dari semua kurva. Ada yang disebut dengan persamaan garis. Garis yang ditempatkan pada suatu bidang memiliki suatu persamaan yang biasanya disebut dengan persamaan garis. Kemiringan suatu garis dapat dilihat pada gambar di sini. Ada titik P ke titik Q, di mana titik P itu koordinatnya X1, Y1 dan Q itu X2, Y2. Di sini kita lihat ada suatu kenaikan atau perubahan vertikal sebesar Y2 dikurangi Y1 dan perubahan horizontal atau biasanya disebut run. Karena ada perpindahan ya, yang awalnya di X1 dia ke X2, di mana perubahan horizontal ini sebesar X2 dikurangi X1. Kenaikan dibandingkan dengan run atau perubahan vertikal dibanding dengan perubahan horizontal, itu yang disebut dengan kemiringan garis atau M, atau biasanya disebut dengan gradien, di mana rumusnya Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemiringan ini juga dinyatakan sebagai kecuraman suatu garis. Jadi semakin besar kemiringannya, maka semakin curam garis tersebut. Sedangkan untuk garis yang tegak, di mana X1-nya sama dengan X2, jadi garis lurus ke atas ya, vertikal, ini akan mengakibatkan pembagian dengan 0, sehingga konsep kemiringan tidak memiliki arti. Jadi bagaimana mencari persamaan garis pada suatu titik P dengan koordinat X1, Y1 dan kemiringannya M, itu bisa didefinisikan sebagai Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Kalau suatu garis itu melalui sumbu Y, maka garis itu melalui titik 0, B, sehingga persamaan garis dengan kemiringan M bisa didefinisikan sebagai Y sama dengan MX ditambah B. Nah, biar gampang kita lihat contoh kasusnya saja ya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Carilah kemiringan garis yang melalui titik P min 4,3 dan Q 6, min 5. Nah, kalau mau digambar, kita gambar sketsanya dulu. Titik P min 4,3, berarti X-nya min 4. Y-nya 3. Di sini, ini titik P-nya. Kemudian Q-nya 6, min 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini X-nya 6, Y-nya min 5. Berarti ke bawah min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, titik ini min 5. Titiknya ada di sini. Nah, kalau kita tarik garisnya kurang lebih seperti inilah ya. Nah, kita ingin mencari kemiringan garis ini atau gradien ini berapa. Nah, kita pakai rumus yang tadi ya, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Oke, tinggal didefinisikan aja. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Sehingga kita masukkan aja ke sini ya. Y2-nya min 5 dikurangi 3 dibagi X2-nya 6 dikurangi X1-nya min 4. Oke, tinggal dimasukkan aja ke sini.
min 8 per 10. Atau 4 per 5. Berarti min 4 per 5 atau kemiringan garisnya 4 per 5. Min 4 per 5. Oke, contoh selanjutnya. Carilah persamaan garis yang melalui titik P, min 4,3 dan kemiringannya M sama dengan 2. Nah, ini diketahui gradiennya 2, lalu titik pertamanya min 4,3. Nah, jadi ada diketahui satu titik ya, titiknya diketahui, kemiringannya diketahui. Jadi bagaimana cara mencari kemiringannya? Kita menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Jadi Y dikurangi ini X1, ini Y1, berarti dikurangi 3 sama dengan 2X dikurangi min 4. Jadi Y kurangi 3 sama dengan 2X ditambah 8. Atau Y sama dengan 2X plus 11. Ini persamaan garisnya. Cara gambar persamaan garis, kalau mau disketsakan gimana ya? Kalau ingin disketsakan, tinggal kita bikin titiknya ya. Misalnya titik pertama ini kan min 4,3. Berarti X-nya 4, min 4 ya. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3. Nah, ini titiknya di sini. Ini titik P. Nah, titik satunya di mana ya? Kita misalkan aja. Misalkan X-nya itu 2. Kalau X-nya 2 berarti Y-nya berapa? 2 dikalikan 2 ditambah 11. 4 ditambah 11, 15. Berarti Y-nya 15 ya. Nah, 2, 15 tinggi sekali ini. Di mana ini? Misalnya di sini. Ini titik yang ini, titik Q misalnya. Nah, inilah garisnya. Jadi ini garis Y sama dengan 2X plus 11 ya. Kemiringannya 2. Oke. Oke, contoh lagi. Carilah persamaan garis yang melalui titik P 2,-7 dan Q 8,2. Oke, jadi ini kita cari persamaan garis ya. Untuk mencari persamaan garis itu kan kita rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Nah, berarti harus tahu kemiringannya dulu, M-nya berapa. Nah, M-nya sudah diketahui atau belum di soal ini? Nah, kan belum diketahui ya. Kalau belum diketahui, berarti kita harus cari M-nya dulu. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Jadi sama dengan Y2-nya ini X1, Y1, ini X2, Y2. 2 dikurangi min 7 dibagi 8 dikurangi 2. 9 per 6 atau 3 per 2. Jadi kemiringannya 3 per 2. Kalau kita mau gambar, titik pertama itu 2,-7, sini min 2, ini 7 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Min 7 di sini. Berarti ini titik P-nya. Kemudian titik kedua 8,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,2. Di sini, ini titik Q-nya. Nah, ini kemiringan garisnya ini 3 per 2 ya. Nah, persamaan garisnya berapa? Tinggal kita masukkan aja di sini. Y dikurangi Y1-nya min 7. M-nya sudah diketahui 3 per 2. X kurangi X1-nya 2.
Sehingga dihasilkan, kita kalikan 2 semua ya, jadi 2Y plus 7 sama dengan 3 kali X kurangi 2. Sehingga didapatkan 2Y plus 14 sama dengan 3X dikurangi 6. Lalu 2Y min 3X plus 20 sama dengan 0. Atau mau disama dengankan seperti ini juga bisa. Jadi 2Y itu sama dengan X min 20. Atau mau dibikin disederhanakan lagi, Y sama dengan 3/2X kurangin 10. Nah, ini persamaan garisnya. Mau di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Itu persamaan garis dari garis ini. Kemudian boleh nggak kalau misalnya saya pakai titik yang 8,2 dimasukkan ke sini? Boleh juga, nanti hasilnya juga sama. Hasilnya juga sama seperti ini. Jadi boleh mau masukkan titik yang Q atau titik yang P ke persamaan yang ini. Oke. Oke, contoh yang lain lagi ya. Saya lanjut lagi ke contoh yang lain. Nah, ini diketahui garisnya, persamaan garisnya Y sama dengan 6X dikurangi 28. Nah, kita nyari nih gradiennya berapa dari persamaan ini. Nah, kita kembali ke rumus ya. Y sama dengan MX ditambah B. Nah, M-nya kan kita lihat di sini ya, Y sama dengan MX ditambah B. Berarti ini adalah M-nya, ini adalah B-nya. Jadi dari persamaan ini bisa langsung ditentukan bahwa kemiringan garisnya dari persamaan ini adalah 6. M-nya sama dengan 6. Oke. Oke, begitu ya. Misal yang lebih rumit lagi. Misalnya diketahui garisnya 2Y min 5X ditambah sama dengan 28. Coba saya lihat ada contoh lagi nggak? Oh, nggak ada. Ini ya, contohnya seperti ini. Misalnya, kita ingin mencari kemiringan garis ini. Nah, caranya seperti apa? Jadi kita notasikan sebagai Y. 2Y sama dengan 5X ditambah 28. Sehingga Y itu sama dengan apa? Dibagi 2 semua ya. 5/2X ditambah 28. Nah, ini berarti ini M-nya, ini B-nya. Sehingga kemiringan garisnya itu 5/2. Jadi nggak perlu digambar titik-titiknya, bisa dari persamaan yang seperti ini. Oh ya, maaf. Mic-nya mati ya. Saya baru baca ini chatnya. Sorry. Saya ulangi dari awal. Dari mana tadi? Oke, ini ya. Dari sini ya.
Jadi mengenai garis-garis sejajar, ini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai garis-garis sejajar. Kapan garis dikatakan sejajar jika dua garis itu memiliki kemiringan yang sama? Kita lihat di contoh ini ada garis F dan garis G. Kita lihat kemiringannya sama ya, maka garis ini, garis F dan garis G itu dikatakan garis yang sejajar. Bagaimana dengan gradiennya atau kemiringannya? Jadi jika M1 adalah kemiringan dari garis F dan M2 itu adalah kemiringan dari garis G, maka gradien dari garis G itu akan sama dengan gradien dari garis G. Gradien dari garis F adalah sama dengan gradien dari garis G. Ya, gradiennya sama ya, F dan G ini. Atau M1 sama dengan M2. Nah, langsung ke contoh aja. Ke contoh, carilah persamaan garis yang melalui titik P 2,9 dan sejajar dengan garis yang mempunyai persamaan 2x plus 3y sama dengan 26. Nah, jadi langkah pertama, kita cari gradiennya dulu ya. Kan ada dua garis. Garis yang pertama itu melalui titik P 2,9. Garis yang kedua itu persamaannya 2x plus 3y sama dengan 26. Nah, jadi kita cari dulu gradien dari garis ini. Nah, garis ini untuk mencari gradiennya maka kita notasikan sebagai y sama dengan apa ya? Berarti 3y sama dengan min 2x plus 26. Y sama dengan min 2/3x ditambah 26 maka gradiennya ini M-nya, ini B-nya. B. Nah, jadi kemiringan garisnya itu min 2/3. Nah, karena garis 2x ditambah 3y sama dengan 26 itu sama dengan sejajar dengan garis yang melalui titik P 2,9 ini, maka garis yang melalui titik P ini, dia kemiringannya itu juga min 2/3. Jadi M1 ini kalau kita istilahkan dengan M1, kalau ini nanti gradiennya atau kemiringannya M2, maka M2 itu akan sama dengan M1 karena dia sejajar. Nah, jadi bagaimana cara menentukan persamaan garisnya kalau M-nya diketahui dan titiknya juga diketahui? Masih ingat rumus yang tadi? Y dikurangi Y1 sama dengan M2 X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya 9, M2-nya sama dengan M1 min 2/3, lalu X1-nya 2. Ya, lalu kita kalikan 3 semua. Ini sehingga didapatkan hasilnya 3y min 27 sama dengan min 2x plus 4. Sehingga hasilnya 2x plus 3y sama dengan 31. Nah, inilah persamaan garis yang melalui titik P dan sejajar dengan 2x plus 3y sama dengan 26. Oke, itu garis sejajar. Nah, sekarang yang garis yang tegak lurus. Kapan garis dikatakan tegak lurus? Itu kalau kemiringan keduanya saling berkebalikan negatif.
Tegak lurus itu berarti membentuk sudut siku-siku ya, antara misalnya ada garis F dan garis G, maka F dan G itu dikatakan tegak lurus kalau dia membentuk siku-siku F dan G. Ini tegak lurus ya. Nah, jadi kemiringannya seperti apa? Jadi kemiringannya saling berkebalikan negatif. Dengan kata lain, perkalian antara kemiringan garis F dan kemiringan garis G itu -1. Nah, jadi dinotasikan seperti ini. Kalau dimisalkan M1 adalah gradien garis F dan M2 adalah gradien garis G, maka kalau dia saling tegak lurus, maka M1 dikalikan M2 sama dengan -1. Oke, kita langsung ke contoh. Carilah persamaan garis yang melalui titik 2, -5 yang tegak lurus garis 5x plus y sama dengan 8. Jadi ada dua garis ya. Garis pertama yang melalui titik ini. Garis kedua, garisnya 5x plus y ya, sama dengan 8. Oke, jadi kita cari dulu gradien atau kemiringan dari garis ini. Ini kalau kita ubah menjadi y sama dengan 5x plus 8, sehingga kemiringan garisnya, atau saya sebut sebagai M1 atau kemiringan garis yang ke-1 itu adalah -5. Nah, karena garis yang satunya lagi itu tegak lurus dari garis ini, dan dia melalui titik 2, -5, maka untuk mencari kemiringan garis yang melalui titik 2, -5 itu, kita menggunakan teorema yang tadi, di mana M1 dikalikan M2 itu sama dengan -1. Nah, M1-nya -5. M2-nya berapa sehingga menghasilkan -1? Berarti M2-nya itu 1/5. Jadi yang melalui titik ini itu 1/5 M2-nya. Karena dia tegak lurus ya. Tegak lurus. Jadi persamaan garisnya seperti apa? Jadi persamaan garisnya Y dikurangi Y1 sama dengan M2 X dikurangi X1. Y dikurangi -5 sama dengan M2-nya 1/5 X dikurangi 2. Tinggal kita sederhanakan aja ya, atau dikalikan 5 semua. Y plus 5, 1 dikalikan X kurangi 2. Sehingga hasilnya -X plus 5Y plus 27 sama dengan 0. Atau mau disederhanakan lagi boleh. Nah, ini jadi persamaan garis yang melalui titik 2, -5 dan tegak lurus garis 5x plus y sama dengan 8. Oke, terakhir kita menghitung bagaimana cara menghitung jarak titik ke garis. Jadi ada suatu titik, misalnya ini garis ya, garis dengan suatu persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian ada titik P, misalnya ini titik P dengan koordinat X1, Y1. Nah, jarak ini ke garis ini itu berapa? Itu yang disebut dengan jarak titik ke garis. Cara mencarinya itu dengan menggunakan rumus ini. AX1 ditambah BY1 plus C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita langsung ke contoh aja. Nah, jadi tentukan jarak dari titik 2,-1 ke garis 3x plus y, 3x dikurangi 4y plus 6 sama dengan 0. Ini mau disketsakan juga boleh ya, garisnya mau disketsakan boleh. Biar lebih mudah juga boleh.
saya langsung aja ya. Jadi ini berarti A, ini B, ini harus dinotasikan sebagai sama dengan 0 dulu untuk menentukan A, B, C-nya. A itu yang melekat pada X, B yang melekat pada Y. Nah, untuk mencari jarak antara titik ini, berarti harga mutlak A, X1 ditambah B, Y1 ditambah C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini tinggal dimasukkan aja. 3 dikalikan 2 ditambah min 4 kali min 1 ditambah 6. Ini X1, ini Y1 dibagi 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Sehingga hasilnya berapa nih? 6 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan akar 9 ditambah 16. Jadi 16 per 5 atau 3/5. Jadi kesimpulannya jarak antara titik ini ke garis ini itu 3/5. Oke, itu dulu ya materinya tentang garis lurus. Nanti kita lanjut lagi di materi selanjutnya.